Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monika Yusri dengan NIM 2024020065. Dalam video ini, saya akan mereview mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia mulai dari bab 1 hingga bab 10. Yang pertama yaitu pentingnya MSDM. Pentingnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses strategis dalam mengelola manusia sebagai aset terpenting dalam organisasi. Tanpa pengelolaan yang baik, organisasi tidak akan mampu berkembang dan mencapai tujuannya. Mengapa MSDM itu penting? Yang pertama, karena manusia adalah aset utama perusahaan. Mesin dan teknologi bisa dibeli, tapi manusia yang kompeten dan loyal adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, menjamin efisiensi dan produktivitas. Dengan manajemen yang tepat, karyawan akan bekerja optimal sesuai kemampuan dan peran mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. MSDM yang baik memperhatikan kesejahteraan, pelatihan dan penghargaan yang membuat karyawan merasa dihargai. Yang keempat, mengurangi turnover dan konflik. Rekrutmen yang tepat, kompensasi adil, dan komunikasi yang terbuka dapat menjaga hubungan kerja yang sehat. Yang kelima, mendukung pencapaian organisasi MSDM. Bab 2 yaitu pendekatan strategis dalam MSDM. Pendekatan strategis dalam MSDM adalah cara mengelola sumber daya manusia yang diselaraskan langsung dengan tujuan, visi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Tujuan pendekatan strategis MSDM. Yang pertama, menyelaraskan SDM dengan strategi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan kontribusi karyawan terhadap tujuan jangka panjang. Yang keempat, membangun budaya kerja yang produktif dan adaptif. Ciri-ciri pendekatan strategis MSDM. Yang pertama, fokus jangka panjang. Yang kedua, melibatkan manajemen puncak dalam kebijakan SDM. Yang ketiga, mendasarkan keputusan SDM pada data dan analisis. Selanjutnya, memandang karyawan sebagai aset strategis, mengintegrasikan fungsi-fungsi SDM. Contoh implementasi. Yang pertama, merekrut karyawan dengan kompetensi yang sesuai dengan visi perusahaan, pelatihan yang dirancang untuk mendukung inovasi atau digitalisasi, sistem penilaian kinerja yang mendukung pencapaian target strategis, program retensi untuk mempertahankan talenta terbaik. Bab 3 yaitu perencanaan dan perekrutan SDM. Perencanaan dan perekrutan SDM adalah proses awal dalam manajemen SDM untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang tepat pada waktu dan posisi yang tepat. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses memprediksi kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa depan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Yang kedua, perekrutan SDM. Perekrutan SDM adalah proses untuk menarik calon tenaga kerja potensial agar melamar posisi tertentu di organisasi. Proses rekrutmen ada dua, yaitu yang pertama rekrutmen internal, yaitu proses perekrutan yang melibatkan karyawan yang sudah ada dalam perusahaan. Yang kedua yaitu rekrutmen eksternal, yaitu proses perekrutan yang mencari kandidat atau pihak ketiga dari luar perusahaan. Kesimpulannya, perencanaan dan perekrutan SDM adalah fondasi utama dalam manajemen SDM. Proses yang baik akan menghasilkan karyawan yang tepat, yang mampu mendukung keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Bab 4 yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan SDM adalah tahapan penting dalam manajemen SDM yang memastikan organisasi mendapatkan orang yang tepat untuk posisi yang tepat, atau the right person in the right place. Yang pertama yaitu seleksi SDM. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan terbaik dari pelamar yang ada berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Langkah-langkah seleksi yang pertama, pemeriksaan berkas, tes seleksi, wawancara, pemeriksaan latar belakang, tes kesehatan jika diperlukan. Yang kedua, penempatan SDM. Penempatan adalah proses menugaskan karyawan terpilih ke posisi atau jabatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan karakteristiknya. Tujuan penempatan yang pertama, menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Yang ketiga, menghindari kesalahan dan dalam distribusi. Prinsip utamanya, the right man in the right place. Artinya,
menempatkan orang yang paling cocok pada posisi yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kepribadiannya. Tujuan seleksi: menemukan kandidat terbaik, mengurangi risiko perekrutan yang salah, menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan organisasi. Tujuan penempatan: memaksimalkan produktivitas, menyesuaikan orang dengan pekerjaan, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Pentingnya seleksi dan penempatan: meningkatkan efisiensi organisasi, mengurangi turnover dan konflik, membentuk tim kerja yang kuat, mendorong pencapaian tujuan organisasi. Bab 5 yaitu pelatihan dalam MSDM. Adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan pelatihan SDM adalah: yang pertama, meningkatkan kinerja, membantu karyawan mencapai kinerja optimal sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kompetensi, memberikan keterampilan baru atau menyempurnakan keterampilan yang sudah dimiliki agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Ketiga, mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat memahami prosedur kerja dengan benar sehingga mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pelatihan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap perkembangan karyawan yang bisa meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Yang kelima yaitu mempersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar, menyiapkan karyawan untuk promosi jabatan atau tanggung jawab baru melalui pelatihan manajerial dan kepemimpinan. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan, membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan organisasi, sistem teknologi atau strategi kerja baru. Yang ketujuh, mengurangi turnover karyawan. Karyawan yang merasa berkembang dan dihargai cenderung lebih loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan. Bab 6 yaitu pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan dalam konteks manajemen sumber daya manusia adalah proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kapasitas, potensi, dan karir karyawan agar mereka dapat tumbuh bersama dalam organisasi. Tujuan pengembangan karyawan: yang pertama, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kedua, menyiapkan karyawan untuk posisi atau tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Fokus utama pengembangan karyawan: yang pertama, soft skills, komunikasi, kepemimpinan kerja tim, dan problem solving. Yang kedua yaitu hard skills, teknis, digital, bahasa, manajerial. Yang ketiga, pengembangan karir, perencanaan karir, rotasi kerja, promosi. Yang keempat, coaching dan mentoring. Bentuk-bentuk pengembangan karyawan: yang pertama, pelatihan lanjutan atau workshop. Yang kedua, pendidikan formal seperti beasiswa, kuliah lanjutan. Yang keempat, magang atau penugasan khusus. Yang kelima, program mentoring dari senior. Dan yang terakhir, seminar dan konferensi. Manfaat bagi perusahaan: yang pertama, produktivitas meningkat, turnover karyawan menurun, karyawan lebih loyal dan inovatif, organisasi lebih siap menghadapi perubahan. Bab 7 yaitu kompensasi. Apa itu kompensasi dalam MSDM? Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi mereka dalam bekerja. Kompensasi merupakan bagian penting dalam manajemen SDM karena dapat mempengaruhi motivasi, kinerja, dan loyalitas karyawan. Jenis-jenis kompensasi: yang pertama, kompensasi finansial atau langsung seperti gaji pokok, upah, lembur, bonus, dan insentif. Yang kedua yaitu kompensasi finansial atau tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, BPJS, pensiun, cuti berbayar. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, penghargaan, pengakuan, peluang pengembangan, lingkungan kerja nyaman. Kompensasi bukan hanya soal gaji, tapi seluruh bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan untuk menjaga semangat dan loyalitas karyawan. Kompensasi yang adil dan kompetitif akan berdampak positif pada keberhasilan manajemen organisasi. Bab 8 yaitu manajemen kinerja karyawan. Manajemen kinerja karyawan adalah proses sistematis yang digunakan organisasi untuk mengukur, mengarahkan, dan meningkatkan kinerja karyawan agar selaras dengan tujuan perusahaan. Tujuan manajemen kinerja SDM: yang pertama, meningkatkan produktivitas individu dan tim.
Yang kedua, menyelaraskan tujuan karyawan dengan visi dan misi organisasi. Ketiga, memberikan umpan balik atas kinerja karyawan. Yang keempat, mendorong pengembangan kompetensi melalui pelatihan atau promosi. Yang kelima, sebagai dasar untuk pemberian kompensasi atau tindakan korektif. Tahapan manajemen kinerja. Pertama, perencanaan kinerja menentukan target kerja, indikator keberhasilan, dan ekspektasi hasil. Yang kedua, pelaksanaan dan pemantauan, memberikan bimbingan, memantau progres, dan melakukan coaching bila perlu. Ketiga, evaluasi kinerja, menilai hasil kerja berdasarkan indikator, misal kualitas, kuantitas, waktu, dan sikap kerja. Yang kelima, tindak lanjut, bisa berupa penghargaan, promosi, pelatihan, lanjutan, atau perbaikan. Bab 9 yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, berdasarkan nilai kerjasama, kesetaraan, dan saling menghormati, dalam mencapai kesejahteraan bersama dan kelangsungan usaha. Tujuan hubungan industrial. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang baik antara pengusaha dan pekerja, mencegah konflik dan perselisihan hubungan kerja, menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dipenuhi secara seimbang, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Unsur-unsur dalam hubungan industrial. Pertama, pekerja atau buruh, pengusaha, serikat pekerja, organisasi pengusaha, pemerintah, dan lembaga peradilan. Contoh implementasi hubungan industrial. Yang pertama, perjanjian kerja bersama atau PKB, lembaga bipartit dan tripartit, mediasi dan penyelesaian perselisihan, forum dialog antara manajemen dan karyawan. Bab 10 atau bab yang terakhir yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, untuk melindungi karyawan dan aset perusahaan. Tujuan K3. Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, melindungi keselamatan fisik dan mental pekerja, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja, meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan dan publik, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagaan. Komponen K3, identifikasi bahaya dan risiko, alat pelindung diri atau APD, sistem pelaporan insiden, pelatihan dan sosialisasi K3, audit dan inspeksi K3. Contoh penerapan K3. Yang pertama, memasang rambu keselamatan di area kerja berbahaya, wajib menggunakan helm, masker, sepatu safety, dan lain-lain. Pelatihan pemadaman api dan evakuasi darurat, pemeriksaan kesehatan rutin karyawan. Demikianlah pemaparan dari 10 materi penting dalam manajemen sumber daya manusia, mulai dari pentingnya MSDM, pendekatan strategis, perencanaan dan perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, manajemen kinerja, hubungan industrial, hingga kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Semua topik ini saling terhubung dan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif, profesional, dan siap menghadapi tantangan organisasi masa kini dan masa depan. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.